Berjumpa lagi dengan saya di sini di channel Ars King Official. Oke, kali ini saya akan bermain lagi Heroes Infinity ya. Setelah sekian lama saya nggak buat konten lagi tentang game-game, khususnya Heroes Infinity. Nah, sekarang saya akan bermain lagi Heroes Infinity, yaitu mereview Hero Ryu. Hero Ryu, dimana Hero Ryu ini hero yang terakhir ya, maksudnya paling akhir ditambahkan ya, update, karena sudah setahun lamanya ini ya nggak ada update lagi, nggak ada kode-kode, nggak ada nggak ada hero baru lagi, nggak ada konten baru lagi. Di challenge juga hero nya tetap killing, juga di konten-konten lain juga nggak ada perubahan ya, hero nya itu saja untuk hadiahnya ya. Entah karena mau mati apa gimana ya gamenya ya, tapi saya berharap gamenya tetap lanjut sih, apalagi kontennya diperbarui lagi dan jangan sampai mati. Oke, kali ini saya akan mereview Hero Ryu ya. Hero Ryu di sini bisa didapatkan dari Ancient Shop ya, bisa didapatkan dari Ancient Shop, dimana harganya itu di iOS maupun di Android ya itu 499.000 ya. Tapi saya di sini dapatnya gratis ya dari DivMob. Cuma saya mau menampilkan mail dapat hero nya itu, dapat Ryu nya itu sudah tidak ada di mail, karena saya dapatnya itu tanggal 29 ya. Tapi di sini saya punya SS nya ya. Ini bisa dilihat tanggal 29 bulan 5 2025, yaitu ya beberapa hari kemarin ya. Dan di sini saya dapat Ryu bintang 6 secara gratis ya. Nah, ini Hero Ryu ya. Di sini kita bisa lihat saya sudah punya Hero Ryu dengan border merah ya. Sudah saya upgrade, sudah saya build. Kenapa kok saya baru review? Karena kemarin-kemarin saya donasikan untuk Guild War ya. Jadi nggak bisa diambil. Terus mau saya review, saya kepencet lagi saya kepencet lagi, saya donat lagi ke Guild War ya. Tapi sekarang sudah saya ganti lubu ya, saya ganti lubu, jadi Ryu nya bisa saya review ya. Di sini Hero Ryu bisa kita lihat ya. Di sini langsung saja kita ke skillnya. Skillnya Hero Ryu ini ada skill pasif dan juga 3 skill aktif ya. Dimana di sini skill pasifnya itu adalah meningkatkan reflect damage 5% setiap dapat debuff ya. Setiap dapat debuff ini sangat sulit untuk dimunculkan sih, karena kebanyakan hero-hero yang dilawan ya, hero-hero yang ada itu sedikit yang ngasih debuff. Mungkin ya Zhang ya, Zhang Stein, atau siapa itu, Zhang Fei dan lain-lain ya, mungkin seperti Cao Cao ya, bisa dihitung lah ya untuk yang debuff. Jadi ini kurang oke sih kalau dari pasif, tapi dari skill lainnya lumayan oke ini. Untuk auto attack-nya sendiri itu combo, lalu ada chance ketika kita menerima damage ya dari musuh, itu damage yang kita terima menjadi nyawa atau healing ya, efek healing. Dan di sini skill satunya itu mengeluarkan naga hijau. Naga hijau dimana naganya itu ada 100% chance mengutuk ya, ngasih debuff menjadi zombie musuhnya. Dan itu damage-nya itu berdasar dari nyawa musuhnya yang masih tersisa. Semakin banyak nyawanya, semakin sakit juga damage-nya. Lalu yang kedua yaitu Dark Dragon ya. Dark Dragon ini sama, cuma naganya itu naga kegelapan. Ini memberikan efek debuff, menambah cooldown skill dari skill musuh ya, semua skill, entah itu skill 1, 2 dan ultimate-nya. Di sini base damage-nya itu dari mark nyawa ya.
Jadi meskipun nyawanya berkurang ataupun nyawanya full, itu damage-nya sama, karena base dari base dari mark nyawa ya. Mohon maaf, ini HP-nya nyawanya HP-nya baterainya kritis ya. Oke, langsung saja. Ini skill ultimate-nya. Skill ultimate-nya ini adalah merilis 2 dragonfly ya. Naga, 2 naga kembar, yaitu naga biru dan naga emas ya. Dan itu efeknya itu melok pasif ya. Jadi pasif kayak pasif Dragon Scale ini ya. Dragon Scale atau pasif-pasif yang lain seperti God of Olympia punya Ange Archilles ya. Ataupun pasif-pasif seperti pasif Masterlin ya, yang imun itu bisa di lock. Itu bisa di lock oleh skill ultimate-nya si Ryu ini. Dan ini base damage-nya itu dari persentase nyawa yang berkurang. Jadi semakin banyak persentase nyawa yang berkurang, semakin tinggi damage yang dihasilkan oleh Ryu ini. Langsung saja kita lihat langsung di Ryu-nya. Untuk skill satunya ini efek zombinya itu 5 detik ya. Efek zombinya 5 detik. Lalu efek skill 2 nya itu nambah cooldown skill dari musuhnya, itu skillnya itu bertambah 10 detik. Itu lumayan lama ya. Lalu di Twin Dragon ini lock pasifnya itu sampai 9 detik ya. Ya mungkin itu saja review dari penjelasannya. Kita langsung ke gameplaynya ya. Kita ke boss super aja ya. Oke. Untuk attack-nya ini biasa saja, menurut saya biasa saja. Biasa saja. Maksudnya biasa saja. Cuma ketika auto attack-nya itu full, tadi kan ada naga kembar biru ya. Nah, itu yang sakit. Naga kembar birunya itu yang sakit. Jadi biasanya kalau war di arena ataupun itu ketika naga birunya sudah, itu biasanya Oke, lalu yang terakhir itu ultimate-nya itu ya sama ya, antara skill 1, 2, 3 itu sama, mengeluarkan naga. Cuma naganya itu kita langsung saja coba di arena ya. Ini mengenai karena baterai saya kritis. Mohon maaf, sama ini agak nge-lag ya, soalnya HP-nya ini memaksa, ini RAM 2 cuma. Nah ini agak nge-lag ya karena baterainya habis ini, kayaknya kritis. Semoga saja nutut ya, nyampe. Ayo. Oh ya, untuk gameplaynya sendiri ini cocoknya itu untuk team fight ya. Team fight kayak arena, grand arena, Leviathan arena ataupun guild war. Pokoknya untuk team fight ya. Karena jika dibandingkan dengan hero-hero yang lain ya, ini kayak nggak terlalu si Ryu ini nggak terlalu mencolok sih ya. Soalnya AI-nya kalau di pertarungan itu ya, kalau saya lihat AI-nya itu menyelesaikan dulu auto attack. Kalau sudah auto attack baru mengeluarkan skill. Nah ini, jadi AI-nya itu ya seperti itu. Ntar saya cari Ryu-nya aja dulu. Tapi untuk damage ya oke lah, Masian. Oke, kita coba saja ini ya. Kita coba lawan ini.
bagaimana gameplaynya bisa kalian lihat sendiri ya. Nah, jadi biasanya ketika sudah keluar auto attack naga biru 2 itu ataupun satu itu musuhnya sudah rata ya. Biasanya karena ini saya nggak pakai pasif Master Link ya, jadi nggak ada imun. Soalnya pasif Master Link-nya saya pakai ke lubu, tapi ini bisa dilihat ya, dari hero yang lain itu menyumbang paling banyak DPS-nya ya. Apalagi kalau ada Master Link tadi ya, ada pasif Master Link, itu dipastikan ini menang sih ya, nggak kalah sama Karon, lubu ya. Tapi meskipun saya mending pakai lubu sih ya, karena skill satunya lubu itu imun, skill 2-nya apalagi damage-nya nggak ngotak ya, kayak skillnya Karon. Tapi ya saya bilang tadi nggak terlalu nampak ya efek dari skillnya si Ryu, karena AI-nya seperti itu. Apalagi Grand Arena itu beberapa detik sudah selesai, kayak tadi naga birunya keluar itu sudah hampir rata, sudah bisa dipastikan ya, nggak nyampe keluar skill itu sudah selesai pertandingannya. Sedangkan AI-nya itu auto attack, setelah auto attack selesai baru skill 1, lalu skill 2, lalu skill 3, padahal yang utamanya itu ada di skill 3-nya ya. Jadi itu, lalu ya meskipun kadang nggak auto attack sih, kadang langsung skill 1, cuma itu saya lihatnya itu pas ketemu Summer Zaoyun ya, kan kena freeze. Setelah freeze-nya hilang, berdekatan dengan musuh itu biasanya pakai skill 1 langsung. Ya mungkin cukup sekian dari saya. Kesimpulannya itu Ryu itu hero-nya bagus, untuk damage DPS itu bagus sekali, efek-efeknya juga bagus, cuma ya minusnya di pertandingan di realnya sih ya. Di realnya nggak terlalu mencolok untuk pasifnya atau efek-efek skillnya, cuma ya masih oke. Lalu bisa menjadi DPS di teamfight ya, teamfight kayak Arena, Grand Arena, Guild War dan lain-lain, karena ini DPS-nya tinggi, termasuk tinggi, seperti juga hampir ya menyamai dengan hero-hero meta yang lain lah. Karena ya dilihat ini memang hero paling baru sih ya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih bagi kalian yang sudah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa jika kalian penasaran dari mana saya dapatnya atau kenapa kok bisa saya dikasih gratis ya, silakan komen di link bawah. Dan juga jika kalian ingin masuk guild, saya open guild. Di sini guild saya itu adalah guild Dragonkind ya, Dragonkind. Setelah sekian lama mati, tapi sekarang sudah aktif lagi ya. Ini Guild War juga aktif, untuk sekarang sementara sudah nomor 1 ya. Terima kasih, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sekali lagi terima kasih, jangan lupa komen di bawah dan juga apply ke Guild Dragonkind. Terima kasih, nantikan konten saya selanjutnya, semoga saja ada pembaruannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.